Paling nyebabnya apa? Padahal strategis letaknya ini kenyataannya berbanding terbalik dengan teori tadi, Nas. Jadi itu konsumsi mereka itu sudah melampaui karena ya ini pembelian kami SK itu meningkat, tidak sesuai lagi dengan mahasiswa yang Bengkulu. Jadi tahu apa melanggar syariat Islam itu berarti apa kabar Bengkulu? Sehat semua ya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Cari posisi yang enak aja biar teman-teman bisa konsentrasi. Cari posisi yang enak. Ini satu jurusan semua nih. Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Semester 7, semester 6 ya? Sekarang ya? Iya. Ya, semester 6. Kamu mungkin bisa ceritakan kali aja di sini saya bisa memberikan lebih detail masukan ya. Kayak dari judul yang pertama itu saya ajukan itu yang judulnya saya angkat itu dari pengalaman dari saya kan di sekitar kampus YN Bengkulu itu terdapat sekali toko-toko atau tempat-tempat toko seperti kedai itu usaha untuk orang jualan makanan, ada juga yang berjualan pakaian. Nah, tokonya itu ini kan strategis letaknya itu banyak dilalu-lalangi sama mahasiswa. Dan aku kan banyak tuh di samping-samping gang tuh kan banyak toko-toko yang jualan fashion gitu. Nah, usahanya itu nggak lama, paling lama setengah bulan atau setahun lah. Bahkan usaha itu nggak lancar gitu. Itu penyebabnya apa? Padahal strategis letaknya itu. Nah, seharusnya kan kalau letaknya strategis itu mudah itu mendapatkan pelanggan. Oke. Nah, tapi kenyataannya berbanding terbalik dengan teori tadi. Nah, yang tokonya berapa jumlahnya kira-kira? Banyak Kak. Yang jualan banyak, tapi yang jualan masih tetap jualan meskipun tidak lancar tuh banyak. Tapi ya kalau yang tutup tuh ada sekitar 3-45 lah. Oh gitu, yang tutup? Ya, tapi dia tuh ini sistemnya Kak. Kalau tutup ada lagi kayak itu. Oh, ada yang masuk lagi gitu ya? Masuk lagi dari nggak lama terus putus lagi kontraknya, masuk lagi orangnya kayak gitu. Oh gitu. Judulnya? Oh, yang judulnya tadi. Dari kualitas produk dan strategi marketing para pedagang dengan produk ijarah sewa toko di Telaga Dewa. Oh ya. Jadi karena kan masalahnya yang kamu ceritakan ya, dikoreksi lagi ya kalau misalnya saya keliru ya. Jadi di situ itu penyewaan tempat ya kan, dan di situ banyak pedagang, meskipun tempat itu strategis ternyata tidak sejalan dengan konsep-konsep ekonomi di mana tempat yang strategis itu biasanya dagangannya laku kan begitu ya. Tapi ternyata di situ ada banyak tempat para pelaku usaha yang menyewa tempat itu. Kenyataannya kan di situ banyak pedagang yang sudah menyewa. Dan ternyata meskipun tempatnya strategis, banyak dari mereka yang dalam tanda kutip gagal ya, karena ada beberapa yang tutup bahkan gitu. Yang Desi lihat yang tutup itu apa? Jualan apa biasanya? Kalau yang tutup itu kebanyakan tuh makanan. Makanan ya? Oke. Jadi kalau sesuai dengan judul tadi ya, kualitas produk dan strategi marketing para pedagang dengan produk ijarah sewa toko di Telaga Dewa. Iya. Berarti di situ Desi nanti akan meneliti produk dan strategi dari pedagang itu sendiri. Jadi fokusnya Desi bukan ke pihak ketiga yang menyewakan tempat. Yang menyewakan tempat itu hanya sekedar menyewakan. Ya. Nanti kecuali misalnya Desi mau melihat apakah
sistem persewaan itu berdasarkan syariah atau enggak, itu beda lagi ya. Tetapi yang ditekankan sama Desi di sini kan pada kualitas produk orang yang jualan di situ, atau cara mereka itu strategi marketingnya kayak gimana, kan gitu. Jadi sederhananya, kalau semakin baik kualitasnya, maka punya kesempatan untuk usahanya itu laku dan bertahan, kan gitu. Semakin baik marketingnya, sebenarnya itu satu kesatuan sih, Des. Maksudnya satu kesatuan. Kualitas produk yang baik itu adalah bagian dari strategi marketing, kan. Jadi orang, meskipun kadang-kadang ada orang yang mahal dikit juga nggak apa-apa, tapi bagus, enak gitu. Balik lagi kadang-kadang. Ada juga permainannya ke harga. Kalau ke mahasiswa kan ke harga biasanya. Mahasiswa kan pasti tahu di mana tempat makan yang enak, itu pasti tahu. Jadi kalau Desi mau meneliti tentang ini, berarti fokus ke bagaimana produk yang apa saja produk yang laku di situ, dan yang tidak laku di situ, dan strategi marketing orang-orang yang di situ masih bertahan, dan orang-orang yang di situ ternyata mendapatkan secara ini tadi dibilang tutup gitu ya. Jadi dua-duanya sama Desi kalau mau ngangkat ini bisa diwawancarai berkaitan dengan dua hal itu, berkaitan dengan produknya. Kalau produk makanan seperti apa sih, khasnya kayak gimana, kan gitu. Ya. Di situ mungkin Desi sambil observasi kan, beli makanan kan ya, merasakan bagaimana makanan ini. Kalau makanan, taruhlah apa makanan yang khas di Bengkulu? Yang khas apa? Yang biasa kamu makan deh. Yang biasa kamu makan apa biasanya? Kalau di sekitar kampus itu kebanyakan minuman, geprek, terus. Oh, geprek. Misalnya geprek ya. Contoh geprek. Geprek yang di situ dengan geprek yang di tempat lain itu apa bedanya? Kan secara langsung Desi nanti akan tahu di situ. Dan bagaimana lalu lalang orang-orang yang datang ke sana mengkonsumsi, itu bagian juga dari cara Desi observasi kalau mau mengangkat tentang ini. Terus kemudian yang kedua, Des, yang kedua itu menurut saya tertarik sebenarnya sih, kalau saya secara pribadi, yang meskipun nanti sama dengan, agak mirip dengan punyanya Echa. Ya, agak mirip. Tapi Echa lebih fokus ke hijab. Oke, kamu bisa ceritain bagaimana kamu bisa punya ide kayak gini? Punya ide yang kedua itu tuh, lihat kan dari pola pemakaian dari mahasiswa yang Bengkulu khususnya. Terus tentang dia membeli gamis itu kan, banyak variasinya. Jadi tuh konsumsi mereka tuh tidak lagi terfokus pada syariat Islam. Syariat Islam kan mengajarkan bahwa kalau kita konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan, cuma sebatas kebutuhan. Tidak melampaui, karena ya ini pembelian gamis mau yang model seperti ini, warna abu, merah, banyak variasinya, terus jilbabnya, terus banyak. Nah, jadi konsumsi mereka itu meningkat, tidak sesuai lagi dengan syariat Islam. Mereka mahasiswa yang Bengkulu, jadi tahu apa tentang berpakaian menurut syariat Islam, gimana itu memenuhi kebutuhan yang terhadap syariat Islam itu gimana. Mereka ada pengetahuan tapi masih melanggar syariat Islam, itu berarti pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak direalisasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oh iya, aku paham sampai di situ. Ini sih kalau kamu mau ke sini, kalau di ilmu saya itu lebih dekat ke sosiologi ekonomi. Kalau di kamu kan kajiannya tentang ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah itu kan berbicara tentang hukum-hukum ekonomi juga kan ya. Jadi kalau ke situ mungkin kamu bisa meneliti bagaimana sih mahasiswi terutama ya, karena banyak kan yang aku lihat yang banyak mengkonsumsi pakaian, bukan hanya pakaian yang kita pakai tapi juga banyak merek-merek tertentu. Kadang-kadang orang juga fanatik kan terhadap merek-merek tertentu, sehingga juga kalau sudah masuk ke fanatik,
kita fanatik terhadap merek-merek tertentu, itu bukan lagi kita melihat hanya sekedar kebutuhan, tapi lebih kepada keinginan. Iya, keinginan. Kalau ngomong keinginan itu kan pasti orang tidak ada batasnya. Iya. Sekarang ingin ini, besok pasti beda. Terus lagi, ada produk baru, yang baru handphone aja. Ada produk sekarang Vivo yang baru, ada Vivo yang baru lagi. Produk yang sekarang itu, yang kemarin itu udah nggak laku lagi, udah nggak keren lagi kan. Jadi kalau yang kayak gini, mungkin kamu akan meneliti bagaimana sih motif mereka, mahasiswa-mahasiswi itu, apakah untuk kebutuhan atau untuk keinginan semata. Lalu nanti bisa dikaitkan dengan misalkan ajaran-ajaran di dalam Islam. Nabi Muhammad itu kan mengkonsumsi makan itu kan kalau lapar makan dan berhenti sebelum kenyang kan gitu. Nah, kalau kita umatnya ini justru kebalikannya kan. Kita makan sebelum lapar dan kita terus makan sampai benar-benar kenyang sampai bahkan kita nyimpen sendiri. Kalau ini yang akan kamu teliti, kamu tidak usah jauh-jauh, tinggal mahasiswa di jurusan apa atau di fakultas apa. Biar kamu nggak jauh menentukan nanti subjeknya. Subjek itu. Jadi Kak, kalau kan saya kan IAIN juga fakultas PEBI. Saya neliti di fakultas PEBI gitu. Kenapa? Boleh nggak? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Iya boleh. Yang penting kamu jangan meneliti dirimu sendiri. Boleh. Misalkan kamu di jurusan, ambil jurusan kalau mau lebih sempit. Kalau mau lebih agak sedikit luas supaya penentuan subjek atau informannya lebih ini lagi ke fakultas aja. Kalau fakultas ada berapa jurusan di situ? 4. Ada 4, berarti setidaknya itu ada keterwakilan dari jurusan-jurusan itu. Diambil sampel dikit-dikit. Ya, itu biasanya secara konvensional kayak gitu. Jadi kita menentukan itu, tapi kalau di dalam kualitatif mesti ditentukan artinya ini itu sudah mewakili atau enggak. Maksudnya mewakili itu dari jurusan, tetapi bukan hanya sekedar mewakili, ini itu punya pengalaman apa enggak. Kalau kualitatif punya pengalaman dalam artian dia itu benar-benar orang yang konsumtif enggak terhadap barang-barang tertentu. Kalau enggak, misalkan ya mereka nggak akan banyak punya pengalaman yang bisa kamu koreksi, kamu cari tahu. Karena mereka itu mungkin sama aja kayak orang-orang yang tidak banyak mengkonsumsi gitu. Terutama bagi anak-anak kan pasti ada ya cewek-cewek atau cowok-cowok yang suka belanja brand-brand tertentu, suka hijab apa yang paling keren, dia pasti selalu update gitu. Misalkan handphone apa yang paling keren, dia selalu update kan gitu. Ya pasti beda kan penampilan anak, karena penampilan itu bagi mereka itu bukan hanya sekedar dipakai, tapi untuk dilihat banyak orang. Kalau dilihat banyak orang itu juga bisa mengarahkan persepsi orang. Mengarahkan persepsi orang itu kayak gini misalnya. Kalau kamu tampil kayak gitu, terus ada temenmu tampil berbeda, itu kan kita nilainya beda lagi. Kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak pakai pakaian yang serba bermerek, itu kadang-kadang kita mempersepsikan dia anak yang keren dan anak orang kaya kan gitu. Nah itu menunjukkan kelas-kelas sosial kan. Nah itu persoalan-persoalan kayak gitu itu bisa juga Desi teliti. Kira apa lagi Des yang ini sebelum saya ke temenmu yang satu ya. Teori ininya Kak, teori landasan teorinya. Oke. Kalau landasan teori yang mana ini? Yang pertama, yang pertama dulu. Ya. Oke. Di sini kamu mencari tentang bagaimana strategi marketing, teori atau konsep-konsep dari marketing itu. Kemudian kualitas produk di pasar. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi marketing itu secara keseluruhan sih. Kita gitu masuk Kak. Di mana? Harga ya, semuanya yang berkaitan dengan strategi marketing.
Karena harga itu strategi marketing juga, tempat juga strategi marketing, kemudian produk juga strategi marketing kan. Jadi kamu bisa mencari tentang itu. Carilah strategi marketing secara umum dulu, lalu kemudian nanti kamu masuk ke strategi marketing di dalam Islam, berjualan dalam Islam yang sesuai dengan syariah dan seterusnya. Secara umum itu dari teori-teori yang sudah ada, konsep-konsep yang sudah ada, kemudian juga di dalam Islam itu kayak gimana gitu. Jadi dari situ strategi marketing, teori-teori atau konsep-konsep itu kamu ambil, misalkan dari mana teori-teori ekonomi yang umum, kemudian masuk ke teori-teori ekonomi di dalam syariat Islam. Referensinya kan bisa hadis kan, bisa Al-Quran kan, dan bisa tulisan-tulisan orang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan jual beli dan strategi marketing itu. Terus yang kedua, ini secara ekonomi. Kalau kamu lihat ini di dalam teori ekonomi itu kan ada begini, ada kebutuhan, macam-macam kebutuhan kan. Ada kebutuhan apa? Kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga yang kalau di ilmu sosial itu ada teori konsumerisme, bolehlah kamu baca itu. Ada teori konsumsi di ilmu sosial itu. Salah satunya kalau kamu mau lihat, mau baca itu dari tokoh bernama Jean Baudrillard. Tulisannya Jean Baudrillard. Ya, itu kamu bisa tambahin itu. Jadi teori-teori ekonomi tentang kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu tadi, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, kemudian tentang teori konsumerisme itu. Nanti kaitkan dengan kalau misalkan ada konsep-konsep dari syariah dari jurusan kamu. Misalnya kayak ya seperti yang saya tadi saya bilang, dari Al-Quran, hadis, buku-buku tentang teori-teori ekonomi Islam, tentang yang berkaitan dengan konsumsi. Itu Des. Iya Kak. Coba ke yang lain dulu, nanti kamu sambung lagi sama saya kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Eca boleh ceritain Ca? Awal mula dapat judulnya Kak. Awalnya itu melihat dari pengalaman pribadi juga Kak. Kan melihat seharusnya dalam syariat Islam itu pemakaian hijab itu untuk menutupi aurat. Nah tapi kenyataannya tadi malah sebaliknya, untuk menjadi tren atau gaya penampilan fashion juga dari Kak. Dan juga sudah berlebihan konsumsinya. Terus ini di mana objeknya rencananya? Objeknya ini di mahasiswi jurusan ekonomi semester 6 tapi. Oh ya. Pada semester 6 aja. Jadi judulnya rencananya analisis kebutuhan dan keinginan. Terus perilaku konsumtif produk gimana tadi? Analisis kebutuhan dan keinginan perilaku konsumtif produk hijab bagi mahasiswi. Oke. Yang ini kamu rencananya pakai kuantitatif kan? Apa kualitatif? Kuali tadi Kak. Kuali. Tapi kalau kamu mau pakai kuali, mungkin judulnya bisa disederhanakan. Disederhanakan itu misalnya analisis kebutuhan dan keinginan tadi ya, analisis kebutuhan dan keinginan dalam pola konsumsi produk hijab bagi mahasiswi di jurusan mana tadi? Jurusan ekonomi syariah. Jadi disederhanakan aja judulnya, jadi analisis kebutuhan dan keinginan dalam pola bagi mahasiswi jurusan ekonomi syariah semester 6 kan gitu ya, kalau nggak salah. Pola konsumsi apa konsumtif? Ini sebenarnya cara sih, kalau ditaruh konsumtif dia berarti cara mengkonsumsi. Berarti ke sifatnya. Jadi bisa juga misalnya kan
analisis kebutuhan dan keinginan dalam pola konsumtif bisa. Produk hijab bagi mahasiswi jurusan ekonomi syariah. Di situ kamu menganalisis, melihat ada parameter-parameter kebutuhan kan. Parameter-parameter kebutuhan itu secara teori kayak gimana. Nah, secara praktik, praktik itu nanti hasil penelitianmu. Jadi kayak gini, di situ kan ada parameter kebutuhan tadi, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya kan? Itu parameternya. Parameter secara teoretik. Kamu juga bisa mempelajari lah di teori-teori ekonomi kan banyak itu. Iya, Kak. Pelajari itu, kamu lihat. Kamu bisa tuliskan juga di latar belakang itu sebagai salah satu yang memperkuat argumentasi kamu kenapa penelitian ini penting. Jadi kan dalam teorinya itu kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Nah, dalam praktiknya ternyata kebutuhan dalam konteks kehidupan masyarakat hari ini itu ternyata kebutuhan itu sebut primer dan sekunder itu dalam praktiknya di masyarakat itu sekarang menjadi rancu. Misalnya rancunya kayak gimana, kamu bisa lihat apakah hijab itu hanya untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu menutupi aurat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, atau sekarang berkembang juga menjadi fashion. Kalau sudah menjadi fashion itu kan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan yang pokok. Nah, mana yang paling berpengaruh, paling dominan maksudnya? Kamu bukan mencari tentang ininya ya, tapi yang paling banyak anak-anak membeli kerudung itu dimotivasi oleh apa? Apakah dimotivasi hanya untuk menutup aurat atau keinginan untuk fashionable? Bentar Kak. Motif yang mahasiswa membeli hijab tadi ya Kak? Iya, jadi kan saya bilang ada parameternya. Parameternya itu berdasarkan teori-teori, berdasarkan ajaran-ajaran, baik dari teori-teori ekonomi maupun ajaran-ajaran di dalam Islam. Itu parameternya. Tetapi dalam praktiknya ternyata tidak semua begitu kan gitu. Nah, ada kesenjangan antara parameter-parameter itu yang seharusnya terjadi dengan yang di lapangan. Nah, apa saja yang di lapangan itu yang sering terjadi, yang tidak sesuai dengan parameter teori-teori itu tadi atau hukum-hukum Islam itu tadi, maka itulah yang akan kamu bedah. Insyaallah, Pak. Oke. Jadi di situ Eca menganalisis kebutuhan dan keinginan, maksudnya kebutuhan yang primer, sekunder itu cobalah tanyain nanti di mahasiswa-mahasiswi itu kan nanti praktiknya ya, kamu diskusikan lah sama Desi. Des, enaknya aku ngambil yang ini apa Desi ngambil yang sana gitu. Kalau Desi ngambil yang tadi yang nomor 2 itu nanti ada irisan tuh sama kamu, ada kaitannya sangat dekat. Tapi bisa jadi nanti Desi ngambil dari angle yang mana. Desi kan kalau kamu hijab kan, kalau Desi kan bisa misalkan ngambil produk yang lain bisa. Misalnya Desi ngambil produk handphone, produk apalah, misalkan produk syar'i yang lain gitu misalnya bisa. Jadi secara umum kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak deh, Ica? Udah ya? Ini dulu Kak. Oke. Jadi kalau saya tadi Kak, analisis kebutuhan dan keinginan dalam pola konsumtif apa konsumsi aja yang lebih baik Kak? Dalam pola mengkonsumsi juga bisa. Konsumsi Kak? Dalam pola mengkonsumsi, mengkonsumsi atau membeli produk hijab gitu. Produk hijab bagi mahasiswi jurusan syariah. Ya. Terus Kak, studi kasusnya masih dipakai? Misalkan dalam kurung studi kasus. Nggak usah, ngapain kan sama aja juga.
Nggak usah. Jadi kan saya mau terfokus pada semester 6 aja tadi Kak. Iya, tulis. Apa langsung Tulis aja di situ semester 6, mahasiswa jurusan ekonomi syariah semester 6 gitu. Fakultas apa gitu aja kan. Nanti kepanjangan kamu ditegur sama dosenmu. Iya Pak. Kak. Ke Desi aja. Jadi yang permasalahan yang Desi angkat tadi yang nomor 1 yang marketing produk ijarah tadi, meng-highlight strategi produk dan strategi kan, meng-highlight produk dagangan dan strategi marketing, ya kan. Nah, di situ yang ingin kamu teliti ini secara ekonomi, tempat yang kamu sedang ingin teliti itu adalah tempatnya sangat strategis. Iya. Berarti secara market, secara pasar itu marketable ya. Jadi kenapa? Nah, di situ berarti kamu akan melihat ternyata meskipun tempatnya sangat strategis, ada banyak orang yang ternyata gagal berjualan di situ, bahkan tutup. Nah, yang ingin kamu lihat itu apa penyebab kira-kira mengapa banyak orang yang tutup dagangannya dan tidak bisa bayar uang sewa. Nah, salah satu yang ingin kamu lihat adalah strategi produk dan strategi marketingnya, ya Kak? Iya. Jadi masalahnya kan tadi sudah saya bilang tempatnya marketable, ya kan? Iya. Tapi kenapa banyak orang di situ yang berdagang justru tutup? Itu artinya kalau sudah tutup berarti dagangannya kurang laku dan itu mereka itu mengalami kerugian. Iya. Itu masalahnya kan? Itu yang kamu tuliskan. Iya. Ngerti kah? Ngerti Kak. Oke. Kamu tentang apa tadi, Yen? Motif menabung ke lembaga keuangan konvensional daripada lembaga keuangan syariah bagi mahasiswa FEBI. Oke. Aku boleh tanya nggak? Boleh nanya-nanya ke kamu nggak? Boleh. Soal ini. Dan kita, Kok ada ide muncul ini? kan emang kenyataannya kayak gitu Kak. Emang syariah kan mahasiswa FEBI itu ada pelajaran tentang lembaga keuangan kan, keuangan syariah. Tapi kebanyakan dari mahasiswanya tuh nggak gunain dari lembaga keuangannya syariahnya, tapi masih banyak konvensionalnya gitu. Oh gitu. Ini sih kalau menurutku judul itu bisa disederhanakan, maksudnya bukan diperjelas gitu loh. Belum. Ya ini maksudnya kita diskusi supaya judulmu agak jelas, lebih jelas gitu. Jadi di situ kamu bisa misalkan membuat judul disederhanakan supaya ada kajianmu lebih lebih kayak mengurai satu masalah gitu, supaya nanti ini benar-benar jadi skripsi kamu gitu. Misalnya kayak gini, kamu mau nyari motif kan di sini, benar nggak? Jadi motif menabung, misalnya motif menabung pada lembaga keuangan konvensional, bisa di situ ditaruh versus VS itu loh, versus lembaga keuangan syariah bagi mahasiswa FEBI. Jadi di situ tugas kamu mencoba melihat ketertarikan kedua lembaga keuangan ini. Jadi kamu sudah punya kira-kira datanya ada nggak? Maksudnya data mahasiswa yang tertarik berinvestasi atau menabung di lembaga keuangan konvensional ini kira-kira berapa di sana? Terus kemudian yang di lembaga keuangan syariah itu berapa kira-kira? Kamu punya nggak kira-kira catatan yang kayak gini? Atau punya cerita temenmu yang sudah
punya data kayak gini gitu. Misalkan Desi nabungnya di konvensional, Eca nabungnya di syariah gitu misalnya. Ada nggak? Belum sih Kak, tapi kalau untuk di kelas Jenny sendiri itu emang lebih banyak ke konvensional daripada syariah. Jenny pun masih konvensional. Oke. Kalau misalkan di kelasmu ada berapa orang? Ada 30, 40? 30. 30. Jadi di situ kalau kamu teliti aja semuanya. Menurut saya, mah. Jadi teliti semuanya kayak gini. Jadi mana tadi? Motif menabung pada lembaga keuangan konvensional. Jadi kamu nyari apa sih motifnya orang yang menabung di lembaga keuangan konvensional itu? Kan pasti beda. Mungkin ya dengan lembaga keuangan syariah. Jadi kamu teliti anak-anak yang menabung di lembaga keuangan konvensional itu apa motifnya. Kemudian kamu teliti juga anak-anak yang menabung di lembaga keuangan syariah. Dua-duanya kamu teliti, lalu kemudian kamu komparasikan itu bandingkan ya antara keduanya itu. Apa saja sih yang di konvensional itu alasan-alasannya, motif-motifnya. Kemudian yang di yang di syariah itu apa saja motif-motifnya. Motif-motif di kedua belah pihak ini, baik yang konvensional ataupun yang syariah, itu pasti beda-beda. Jangankan itu, yang sama-sama aja pasti beda. Misalkan nih, Yeni, Desi, dan Eca menabung di bank lembaga keuangan konvensional. Kalau kita wawancarai 3 orang ini, ngobrol gitu, mungkin tidak akan sama semuanya. Jadi di situ ketidaksamaan itu kamu deskripsikan nanti kalau kualitatif. Oh, ternyata yang misalnya Desi itu punya tujuan, punya rencana bahwa dia nabung di lembaga konvensional itu A. Tapi tidak dengan Eca. Eca punya tujuan berbeda. Eca punya tujuan B gitu misalnya. Itu kamu narasikan. Begitu juga yang di syariah. Itu kamu narasikan juga. Jadi di situ itu kamu di akhir nanti bandingkan keduanya. Kalau sudah jadi proposal, di proposal itu dituliskan nanti. Ya, di proposal itu nanti dituliskan tujuan kamu mau melakukan penelitian ini kayak gitu. Dan nanti di laporannya kamu deskripsikan hasilnya kayak gimana nanti setelah skripsi. Tapi kan sekarang itu kamu mau menentukan judul. Nah, supaya judulmu itu menarik, masalahnya menarik, layak diangkat jadi penelitian ilmiah di skripsi, maka kamu jelaskan yang kayak tadi itu, kayak kita obrolkan itu. Ngerti lah, gampang kan? Jadi kamu kan judulmu itu kan udah dicatat belum judulnya? Udah. Tapi yang tadi yang kertas satu tadi. Sekarang karena aku anggap Yeni udah sedikit ngerti. Apa tadi itu? Artikel ya. Jurnal. Tadi Desi nanya, kalau kamu pengen cepat, kamu baca abstraknya. Abstraknya baca, di situ biasanya abstraknya itu menarasikan atau menggambarkan tentang apa ya? Itu kan intisari abstrak itu, intisari dari penelitian orang. Lalu kemudian masukkan ke situ apa bedanya dengan punya kamu. Nah, tuliskan itu. Jadi gunanya tinjauan pustaka atau literatur review itu tujuannya untuk membedakan penelitian yang dulu-dulu itu dengan yang punyamu. Jadi kamu mendeskripsikan dengan penelitian Muhammad itu misalnya tentang strategi marketing dalam Islam mengatakan begini kan gitu. Nah, sementara penelitian yang akan dilakukan di sini akan apa? Tek gitu. Jadi akan fokus kepada apa?
sehingga ada perbedaan dengan si punyanya Muhammad, kan gitu. Itu tujuannya sih kalau tinjauan pustaka itu. Jadi kalau misalkan 10, ya kamu carilah 10. Gampang kok, maksudnya menemukannya itu nggak sulit. Nah, kemudian membuat rangkaian masalah, metode yang digunakan tadi kan sudah, masalahnya kan sudah ya, sudah kita obrolkan. Kemudian metode penelitian kualitatif yang standar itu ya metode kualitatif. Deskriptif itu yang isinya adalah wawancara, observasi, wawancara, dan dokumen. Maksudnya dokumen itu dokumen-dokumen, teori-teori atau referensi-referensi yang berkaitan dengan topik penelitianmu. Begitukah yang dijelaskan sama dosenmu kan? Iya Kak. Itu ya kayaknya sih. Kayaknya udah terjawab semua ya. Udah clear kan? Kita tutup obrolan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.